Wonder Woman di daerahnya. Masih bersama saya Sergio Mati, ada saya Hanif Nasution. Tetap saya Yong Repai. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Mangga Ibu disapa dulu masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, namanya apa nih warganya? Warga atas, sahabat PWI atau apa nih? Bebas Bu. Khususnya Ya. di kelurahan ini Bu. Ya, halo warga Benteng dan sekitarnya, Kecamatan Lurudoyong. Saya ini kalau RW itu nyebut saya wali kota Benteng. Luar biasa. Kemarin waktu Bu Camat wali kota Laptek. Ini wali kota Benteng. Wali kota Benteng. Saking kesibukan Fetri punya. Nastuti. Ya, saya Lurah Benteng, Kecamatan Lurudoyong, Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diundang sama teman-teman PWI untuk hadir di sini. Mudah-mudahan bisa sharing yang bermanfaat kita di sini. Betul. Kalau saya lihat di media sosialnya beliau ini kan si Ibu ini benar-benar aktif ya di masyarakat. Selain melayani masyarakat Benteng, beliau ini juga aktif pada program kemanusiaan. Sosialnya tinggi. Sosialnya luar biasa. Bu, itu ngebagi-bagi waktunya Bu antara posisi Ibu sebagai lurah, Ibu sebagai ibu rumah tangga, dari gimana itu Bu? Ya, intinya sih kita kan niatnya tetap ya menebar manfaat gitu. Jadi ketika kita di rumah juga kita harus bermanfaat buat keluarga. Sebagai ibu kita rumah tangga ya. ibu rumah tangga. Jadi kapasitas dari sisi domestik dan publik itu harus seimbang gitu, harus balance. Dan alhamdulillah suami juga mendukung gitu ya, nggak pernah komplain lah istilahnya. Jadi ya saya enjoy aja gitu. Jadi bisa lah Dinikmati bagi-bagi ya, Bu, ya? waktu, dinikmati, asal kita dinikmati, apa-apa juga pasti nantinya gampang gitu. Berapa tahun Ibu sekarang mengabdi sebagai PNS di Pemkot Sukabumi Bu? PNS itu dari 2006, berarti berapa tahun? Sekarang 2021. 21. 15. Ya. Ya, 15 tahun. sekitar 15 tahun. Dulu sebelum jadi lurah di mana aja nih Bu? Sebelum jadi lurah 2006 saya di Tapem, Oh, di Tata Setda, pemerintahan ya. sama Pak Danisek Diskominfo dulu atasan saya. Teman main bal kita Bu? Oh gitu. Teman main Jago main bola. bola. Jago main Kemudian bola. 2009 saya di Kelurahan Karamat sampai 2013 waktu di Karamat saya kasih pom dan seklur. Lalu 2016 saya dilantik jadi lurah Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. 3 tahun 4 bulan, kemudian Oktober 2019 saya di rolling ke Benteng. Berarti udah 2 kali ya. Dua kali jadi lurah. jabat. 2 kali, jabat berarti di tinggal luar. naik jabatan. Naik jabatan. Amin. Nggak naik, Camat. nggak naik. Pasti berbeda ya kultur budaya antara di Gunung Puyuh Ya, dengan di Benteng. banget. Tantangannya, effortnya juga luar biasa kalau di Benteng. Iya. Kalau di Benteng sekarang Ibu punya program apa Bu sekarang tuh? Kalau kita program biasanya ngikutin sesuai kebutuhan masyarakat gitu. Kalau kita di Gunung Puyuh kan rata-rata memang bisa dikatakan mereka sudah lumayan lah, tingkat kesejahteraannya lumayan gitu. Kalau di Benteng itu memang karakter masyarakatnya dinamikanya lebih luar biasa gitu. Jadi kita menyesuaikan Lebih gitu. aktif Jadi berarti ya, Bu, nah ya? lebih aktif, terus juga dari segi tingkat kesejahteraan masyarakatnya mungkin yang menengah ke bawahnya agak Sedikit banyak banyak ya. agak banyak. Jadi kayak kemarin misalnya kita waktu bulan Ramadan itu sempat bikin beberapa program gitu ya yang alhamdulillah mungkin nggak ada di kelurahan lain ya. Jadi Wah, luar benar-benar biasa. kita inovasinya yang benar-benar memang kita menebar manfaat dan terasa istilahnya manfaatnya buat Lebih masyarakat rasakan. gitu. Jadi kita bikin kayak gerobak kaget gitu, Nah, itu apa tuh, gerakan Bu? obral kebaikan, ketagihan berbagi terhadap sesama. Jadi kita Kan gerobak tuh dorong. nah memang pakai gerobak gitu. Jadi ada di situ punya ada bisnis lah ya. Dia ngasih gerobak gitu. Itu kan gerobaknya nggak dipakai tuh, bekas tahu bulat. Mas boleh dipinjam nggak? Ambil aja belurah katanya. Terus kita pakai banner gitu, dan alhamdulillah kita punya donatur. Tapi ya gitu, kalau saya sih prinsipnya yang namanya ngasih itu bukan karena kita punya uang, tapi karena kita punya niat gitu. Dimana kita punya niat pengen ngasih, pasti ada jalan-jalannya, ada rezekinya gitu. Selalu ada Alhamdulillah jalan, gitu. Jadi selama 1 bulan itu saya kemarin tuh memang saya punya target. Nah, si gerobak kaget itu isinya sembako dan Senin sampai Kamis kita membagikan sembako. Kita kontak RW, Pak RW biasanya hari ini buat RW berapa gitu ya. Kemudian itu Senin sampai Kamis. Nah, setiap hari Jumat kita bagi-bagi takjil gitu. Dan alhamdulillah itu juga sampai 4 pekan itu Jumat itu sampai 760 paket. Luar biasa. Gitu. Itu difokuskan selama bulan Ramadan. Iya, selama Setelah Ramadan. bulan Ramadan?
setelah Ramadan kita memang dari dulu tuh setiap Jumat kita memang ada program, kita ke wilayah langsung. Kalau dulu setiap Jumat kita jadi namanya jus beras. Wah, ada jus beras. Di jus beras. Wah, ini apa inovasinya? Jumat. Jumat kunaon Bu Jumat Jumat? semangat berbagi gitu ya. Jadi Jumat Berbagi berbagi sesama. semangat berbagi dan berbagi kasih gitu ya. Jadi berbagi semangat dan berbagi kasih. Jadi kita yang langsung ngedatengin ke warga. Jadi kita punya di situ ada PSM gitu ya, ada PSM, ada TKSK juga kebetulan memang warga Benteng. Terus kita juga dari kader, informasi dari RT RW mana sih. Jadi jangan sampai warga saya ada yang kesulitan untuk makan gitu. Terus Dampak seperti dari itu. corona juga mungkin ya. Gitu. Jadi ada nggak nih yang butuh-butuh banget gitu. Jadi yang atau kalau nggak yang miskin baru kita datengin gitu. Jadi kita tiap Jumat keliling gitu. Tiap Jumat keliling sama PSM, sama TKSK gitu, sama misalnya apa dari Satgas Covid gitu. Sumber dananya itu dari mana, Bu? Itu teh kami masihan mas sanes ku artos tapi ku niat. Dengan Dan niat selalu banyak. ada jalan. Ada jalannya, alhamdulillah ada terus Luar gitu. biasa. Kalau dipikir-pikir kemarin juga waktu saya terus yang tadi yang takjil terus kita juga ada kemarin itu namanya bucin baper gitu. Cing baper tilu-tilu ieu nya. Iya, selama Ramadan Selama Ramadan tilu. bukti cinta bagi pengajar Quran. Jadi kita ngedata nih ke tiap RW Pak RW minta data guru ngaji. Guru ngaji ya. Yang si santrinya tuh lebih dari 50 orang gitu. Itu kan program Pak Wali ya mengaji. Jadi kita kasih apresiasi lah ya, mungkin bingkisan sama uang kado dari kita nggak sebanding sama pengabdian mereka, tapi Betul. setidaknya kita ada perhatian Betul. sama mereka. Jadi H-2 Lebaran itu kita datengin, kita silaturahmi sama PKK, bagaimana kita memberikan apresiasi, ucapan terima kasih bahwa mereka tuh sudah mendidik ya anak-anak. Sekarang kan jarang banget tuh anak-anak yang maghrib teh mau ngaji. yang Sudah mau sholat ngaji maghrib teh. teh, ngaji Rata-rata di kan masjid. anak-anak sekarang Kalau mah gadget kan ya. main game gitu. Jadi kita ucapan terima kasih. Jadi memang rata-rata mereka tuh santrinya lebih dari 50 gitu. Iya. Seperti Jadi itu. sambutan masyarakat Benteng sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah sih. Wajar Bang kalau ibu ini disebut wali kotanya Benteng. Perhatiannya luar biasa ternyata. Tilu program teh program penyantu gitu kan. Bagaimana bakal kelengitan lamun si ibu. Kalau di Benteng Bu, Ibu balik kan udah sering ke lapangan. Tuh berapa RW sih Bu di Benteng? RW-nya ada 10, RT-nya ada 60. Kalau di yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya RW-nya 12 tapi RT-nya cuma 44. Oh, Jadi 44. memang lebih luas Benteng ya, 128 hektar. Terus jadi memang sampai sekarang saya 1 tahun 7 bulan tuh tak jangka apa ada yang Tapi terkenal oke tapi gitu kan. setidaknya ya udah Tahu lah. mulailah keliling-keliling gitu. Jadi Rata-rata masyarakat di sana itu penghasilannya apa? Bekerja atau petani itu gimana? bekerja Rata-ratanya. apa ya memang banyak masih banyak yang buruh Oh, gitu. masih Buruh banyak ya. Masih banyak yang kerja serabutan seperti itu gitu. Seperti ada kan kita juga memang terlewati sama rel kereta api ya. Oh Oh, iya. iya. Nah itu jadi yang keluarga yang di bantaran rel kereta itu kan rata-rata memang menengah ke bawah gitu. Jadi nanti kalau misalnya itu di apa namanya dibersihin gitu ya tanda kutip kita Ganda itu ya, Bu, ya? sampai nanti ada satu RT itu yang hilang gitu. Nah, itu gimana Bu solusinya Bu sejauh ini Bu? Nah kalau itu kan sebenarnya nanti harusnya kan program tahun lalu ya, Yeah. tapi karena COVID jadi mundur. Memang dari Dirjen Kereta Api itu udah menyiapkan uang ganti rugi, kemudian uang kontrak 1 tahun, kemudian biaya angkut gitu. Tapi memang belum ya. Mereka bakal keluar dari Benteng apa tetap mencari lahan di Benteng kemungkinan? Ada yang sebagian ada yang udah beli tanah, Di ada Benteng. yang di Benteng. Jadi di RW 2 ada. Katanya kalau Ada dengar yang- informasi kan mau pindah ke Rusunawa apa gimana Bu? Enggak juga sih. Tapi rata-rata memang ada yang sebagian memang pada belum ada rencana. Rencana ya, planning. Karena memang saya tekankan Bapak Ibu jangan takut, jangan galau lah, nanti juga ketika ada Pasti ada solusi pembayaran nanti dikasih waktu gitu, dikasih tenggang waktu sama pihak Dirjen KAI-nya antara 2 sampai 1 bulan gitu. Oh itu ada satu RT Bu ya? Ada satu RT yang nanti hilang. Tinggal 2 atau 3 berapa kakak gitu. Jadi yang hilang tuh RT apa nanti? RT-nya kemana? RT di RW 4 namanya apa ya? Disebutnya teh kebun kacang gitu ya, di Kebun belakang di kacang. sub di situ. Oh, iya. Jalan Oh, di belakang Saniin, di sub ya? di Jalan Saniin di situ nanti ada paling tinggal beberapa sisa lah gitu, ada RW 6 juga nanti ada gitu yang beberapa yang Jadi hilang. berkurang warga Ibu nanti ya, Bu ya? Lingkungan Benteng itu masih ada
apa area apa sih Bu? Area pabrik kan ya? Masih ada pabrik masih di Pabrik situ nggak? mah Oh kecamatan enggak masih di kecamatan aja Enggak, gue. pabrik mah cuman industri UKM aja. UKM kebanyakan apa tuh UKM? UKM-nya kayak lantak, kemudian pabrik mie ayam, pabrik kerupuk gitu. Kebanyakannya Ya, UKM. UMKM Di Benteng itu gitu di ya. Benteng. Itu kalau box packer maksudnya ke udah mana? Box packer mah kayaknya ke Sukakarya deh. Oh cuman beda kelurahan, Beda. di kecamatan. Di Benteng juga banyak ya Bu ya rute lakunya Bu ya kemarin. Banyak. Sejauh ini udah Tapi berapa alhamdulillah 2000 berapa 2019 kita udah digarap dari Kotaku, Iya, Kotaku. kemudian BSPS juga banyak. Totalnya berapa Bu? Ada rute laku yang apa datanya fluktuatif tiap tahun ada aja? Kemarin yang terakhir kan memang udah banyak ya. Kemarin terakhir kali itu yang BSPS itu BSPS. 20, kemudian dari satu lagi tuh apa program apa? Dari Jabar, dari Bangub. Dari Bangub 20, dari BSPS 35. Jadi belum saya hitung lagi tuh sisanya berapa. Tapi Sebelumnya sudah mulai 102. terrealisasi dengan baik sebelumnya ya. 102. Jadi 102 ditambah 55. Udah berkurang segitulah. Kalau kinerja mah udah nggak usah Nggak usah diragukan lagi. Wajar sih, Tantangannya naon sih Bu? Sama di Ah, Benteng jadi itu. lurah deh. Nah, kelurahannya naon sih? Di Benteng kan tadi Bu ekstrim gitu kan tadi dibandingin dengan kelurahan yang di atas mah. Tantangannya sebenarnya warga Benteng tuh seneng bermedsos, tapi terkadang apa ya gitulah sedikit kita dilaporkan ke medsos gitu, padahal kan di situ curhatannya. ada RT RW dulu ya Itu harusnya di kan. mana-mana juga gitu, Bu. Hampir Gitu. semua kayaknya Jadi, Bu. padahal kan kalau udah mengemuka ke medsos itu kan maha benar netizen dengan Ya, segala ya, buliannya gitu. Jadi kalau saya kan pengennya sebelum diangkat ke medsos itu ya di Koordinasi dulu. lah sama RT RW ngobrol dulu gitu. Kayak gimana sih, jangan sampai ya gitu kalau udah ke medsos kan mau jadi multitafsir ya. Ya. Udah banyak pemikiran, udah nanti ada pihak-pihak yang tersudutkan gitu. Padahal kan yang namanya RT RW ya mungkin sudah berbuat maksimal, tapi ya gitulah gitu. Seperti itu. Itu tantangan yang ya mungkin itu salah satunya. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya bukan apa ya, bukan hal yang ya itu lumrah lah ya. Sekarang zaman bermedsos lumrah sih menurut saya gitu. Tapi ya bukan ya no big deal lah, bisa diatasi. Yes, ya. Kalau kebahagiaan Ibu sebagai lurah itu apa yang membuat Ibu senang gitu terhadap masyarakatnya gitu? Apa ya? Sering ngeliwat. Sering lewat. Pasti ya Bang, pasti. Ya ini nama berapa kilo misalnya jadi lurah. Apa ya? Jadi bahagia itu ketika misalnya kita disapa oleh warga, kemudian kita merasa dibutuhkan gitu. Jadi memang bahagia itu ketika kita Program bisa berjalan. memberi Iya. gitu. Jadi rasa lelah tuh hilang ya? Gitu. Jadi ketika kita bisa memberi, ketika bisa menghilangkan kesusahan, ketika kita bisa menolong itu udah priceless Ya. lah gitulah dibandingkan dengan ya mungkin kalau kerja di dinas kita apalah ada uang yang lain-lain gitu ya. Tapi kan ya itu yang tidak ternilai itu kayak gitu betul gitu. ya. Jadi kita merasa kita disayangi oleh warga itu udah luar biasa menurut saya. Jadi mungkin ladang pahala jadi lurah itu lebih banyak dibandingkan dengan kita kerja di belakang meja. Kalau misalnya seperti itu, karena memang saya sudah merasakan ya kerja di belakang meja seperti apa, Dia kerja untuk berhubungan lurah langsung dan dengan masyarakat ya. sering ke lapangan itu seperti apa. Kalau masyarakatnya senang, Ibu juga Nah. senang ya Bu ya. Karena ujung tombak juga kan tingkat kelurahan tuh punya Iya, karena data atau kerjaan apa-apa di kelurahan Benteng misalnya pasti kelurahan sama mungkin kecamatan ya punya Ya. si ibu telepon gitu kan. Bu, sekarang kan masih dalam program vaksinasi nih Bu, apa tingkat lansia. Nah sejauh ini respon dari masyarakat khususnya di Kelurahan Benteng untuk vaksinasi gimana Bu? Nah ini nih untuk vaksin rada-rada butuh ekstra perhatian. Karena apa, kita mesti lebih gencar sosialisasi gitu. Jadi kadang saya udah masuk ke majelis taklim gitu ya, ibu-ibu udah berbusa-busa gitu ya, sosialisasi. Ketika saya tanya pas belakangnya akhirnya ibu-ibu siap divaksin, pada diem gitu ya, masih pada takut gitu. Jadi masih pada termakan hoax gitu, kayak Padahal gitu. aman ya, Bu? Padahal aman gitu. Terus memang yang ya gitulah perlunya kedewasaan dalam bermedsos itu Ya. seperti itu. Kita harus menyadarkan bahwa jadi kalau dilihat tuh jangan yang sisi negatifnya, tapi keberhasilannya kan, gimana sisi positif dari vaksin itu apa gitu. Itu Berarti untuk sekarang lansia masih sedikit kesulitan ya? masih Perlu kudu wawar terus ya, Bu, nya? jadi ya gitu usahanya kita masuk ke majelis taklim gitu. Bu, sekarang kan
pandemi udah dirasakan kejenuhan oleh masyarakat. Nah, tugas Ibu sendiri nih untuk biar masyarakatnya tetap menjalankan prokes gimana nih, Bu? Ya nggak boleh bosan ya, meskipun memang ya lelah tapi tidak boleh menyerah gitu, karena ya kalau misalnya kita nyerah nanti kita yang kalah gitu. Jadi tetap aja kita nggak bosan-bosan, apalagi sekarang saya didukung sama relawan-relawan yang super hebat gitu. Ada relawan Sibat namanya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Itu ada di Nyomblong? Enggak, itu sekota. Jadi kebetulan saya itu memang pengurus PMI kecamatan juga. Jadi memang di bawah binaan saya. Gitu, Sibat itu ada di setiap kelurahan, misalnya di setiap kelurahan. Dan alhamdulillah kalau Benteng sih banyak, sekecamatan Wardoy pun ada sekitar 29-30 orang lah Sibatnya, dan luar biasa, mereka tuh nggak ada capeknya gitu. Mereka Jadi di kelurahan juga standby? ada di kelurahan, ada poskonya kalau di kelurahan. Jadi kalau misalnya acara-acara tertentu, mereka siap untuk mengamankan prokes. Seperti sekarang kayaknya vaksinasi, jadi mereka tuh dari kemarin tuh udah sterilisasi Sibat wilayah itu gitu. digaji nggak, Bu? Dapat Enggak, kan relawan. Tuh, relawan itu binaan lurah dan binaan PMI kecamatan. Gitu. Waktu di tengah, tadi kan di tengah COVID sekarang, nah mungkin disilakan di tengah COVID ini apa sih ke depan langkah Ibu untuk memajukan khususnya Kelurahan Benteng? Benteng ini zona apa sekarang? Zona kuning. Zona kuning ya. Nah di tengah COVID itu Bu, Nah. gimana cara memajukan Khususnya di perekonomian masyarakat. Ya. dari segala sektor lah. Segala sektor ya. Kalau saya sih prinsipnya berbuat yang mudah dulu dan dimulai dari diri sendiri dulu. Misalnya ada yang jualan gitu, UMKM, Bu, ke kelurahan aja, nanti jualan di kelurahan gitu. Jadi Difasilitasi ya. gitu ya. Kita apalah sebisa mungkin beli, terus kita Support mereka ya. promosikan nih. Paling tidak misalnya ketika ada pertemuan PKK, ayo boleh jualan ke sini. Nah, gitu kan, jadi jual dedete nih. Kalau ibu-ibu kan biasanya suka bawa oleh-oleh ya. Jadi pulang pertemuan tuh mereka bawa oleh-oleh dari produk UMKM kita gitu. Nah, di akhir pembicaraan itu ya, mungkin ada imbauan Ibu terhadap Untuk masyarakat masyarakat lah. Benteng yang ya Ya, sudah mulai. untuk mendukung Nah. program Ibu atau Ya. gimana gitu. Ya, yang pertama barangkali jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan menyerah dengan COVID ini. Kita harus selalu berjuang karena Tetap semangat Ibu ya. tetap semangat. Jadi jangan kalah sama COVID ya, jangan salah sama COVID. Terus selalu bahagia gitu ya. itu namanya Biar tabunya. imun kita terus Naik. naik, terus bagus gitu. Kemudian jaga kekompakan, jaga soliditas gitu. Terutama kita banyak-banyak berdoa, terus banyak menebar manfaat juga buat sesama, itu aja sih. Satu lagi Baran punya, jangan langsung main bermedsos. Bermedsos dengan bijak. Iya. Bermedsos dengan bijak, benar. Aduh Bu, ngawangkongna luar biasa. Teman-teman PWI juga Sebanyak sih ya perlu digali oke gitu ya. lagi. Karena Ya, waktu namanya. mudah-mudahan wali kota Benteng tehnya jadi wali kota. Jadi next mayor. Next. Terus berbuat kebaikan Bu untuk masyarakat khususnya Kelurahan Benteng dan umumnya masyarakat Kota Sukabumi. Apa yang sudah Ibu lakukan semoga mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Program-programnya keren pisan lah. Saya Sergio Mati izin pamit. Dan saya Hanif Nasution. Saya Tri Hastuti Lurah Benteng. Saya yang reply. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.